Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Halo semuanya. Ketemu lagi nih bersama kita di InSpot Industrial Podcast. Nah, bersama gua Aida. Dan balik lagi bersama gua Muammar. Dan bersama saya Burhan. Dan gua Tamam. Bintang tamu nih. Wah, tiba-tiba muncul. Ya, gua Badrul Tamam. Gua dari staf Huminfo. Bis. Selamat datang Badrul Tamam. Kita kasih tepuk tangan dong. Nanti di thumbnail kita lihat Badrul Tamam dengan tampilan yang baru. Wah, spesial untuk InSpot kali ini. Enggak nih, ini kita baru bikin podcast ini nih terakhir bulan Agustus. Aduh, Pas banget ya. sekarang udah bulan Oktober, udah 1 bulan setengah yang lalu nih. Gila teman-teman, ada yang nunggu-nunggu nggak nih podcast hari kita nih? Oke, sebelumnya kita mau minta maaf karena keterlambatan kita buat InSpot kali ini. Emang dari masing-masing kami juga yang sangat sibuk ya. Dari kuliah, kerja, sama urusan yang lainnya. Ya. Dan ini juga kemarin kita juga ada kesibukan dari program kerja dari HMT juga kan. Betul. Nah itu di situ kita kemarin di bulan September ya, kita ada Incompes Industrial Competition Festival. Dan di Incompes ini kita ada 2 rangkaian acara, yaitu ada e-sport competition, yaitu ada Mobile Legends, dan sportnya kita adain futsal competition untuk SMA SMK Setanggerang Raya. Betul sekali. Dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar ya. Dengan antusias dari pesertanya, dari futsal sangat heboh, alhamdulillah. Apalagi sporternya itu yang wah menuhin tribun dari Gor Jatiwung. Gila banget. Kebetulan nih di episode kali ini kita mau bahas yang santai-santai aja kali ya. Ya betul. Apalagi kan ini kita udah sibuk sama ibaratnya kesibukan masing-masing, kegiatan masing-masing, dan kayaknya cocok untuk bahas soal waktu deh. Ya nggak sih? Waktu adalah uang. Uang adalah waktu. Jadi sangat ini ya, berhubungan sekali ya. Kalau ada uang, nggak ada waktu. Kalau ada waktu, nggak ada uang. Ya, bener banget itu. Itu pengalaman gue dulu tuh, itu. Gua sering naik gunung kan. Ya. Tuh gua dulu punya waktu banyak nih SMA ya kan. Tapi gak ada uang. Nah, dan sekarang nih gua punya uang tapi waduh waktunya tuh terus cari waktu yang pas, nyuri waktu buat bisa liburan gitu. Betul. Apalagi posisinya kan sekarang kita kuliah terus kerja, Ya, ditambah organisasi kan. ya benar. Gimana nih, gue mau nanya dari ini dulu deh, Mbak Aida nih, gimana sih cara mengatur waktunya, gimana dari yang kuliah, organisasi, bahkan sambil kerja gitu. Itu gimana sih istirahatnya, Kak? Duh, cara mengatur waktu versi gua ya. Cara mengatur versi gua sih ya lebih ke pikirin prioritas dulu. Maksudnya ke prioritas pertamanya apa. Kalau emang prioritas pertamanya kerja ya waktu lu ya udah buat kerja dulu nih. Nah, ketika udah pekerjaan selesai ya lu mengalihkan ke prioritas selanjutnya. Kayak misalkan gue juga sambil kerja sambil kuliah, otomatis selesai kerjaan ya gue lanjut ke kuliah. Emang sih kelihatannya padat, tapi apa karena kan itu udah konsekuensinya. Jadi mau gak mau di waktu 24 jam itu kita harus bisa membagi waktu antara kerja, kuliah, dan kegiatan yang lainnya. Ya. Itu dari gua. Kalau Mas Burhan ada tambahan nggak? Kurang lebihnya sama sebenarnya ya. Kan kita juga sama-sama kerja gitu kan. Dan kita sama-sama kuliah, sama-sama organisasi juga. Jadi kita harus benar-benar membagi waktu antara tadi dibilang prioritasnya yang mana dulu nih gitu. Ketika ya kuliah, ya udah kuliah gitu. Ketika kita kerja ya udah kerja. Selesai kerja itu kan kalau dari saya sendiri ya, itu kan saya kerja sampai jam 3 kalau Sabtu kan. Itu kuliah malam jam setengah 7 kan kita mulai kuliah ya. 7. Nah jadi dari jam 3 gitu sampai jam setengah 7 gitu kan masih ada spare waktu tuh. Nah itu bisa dimanfaatin buat istirahat, buat ngopi dulu kan, sebat dulu kan. Betul. Nangin waktu. Ya emang kalau ada tugas bisa aja ngerjain tugas gitu kalau sempat. Kalau emang lagi capek banget di kerjaan ya
ya prioritas istirahat dulu gitu aja sih kalau dari saya sih. Cuman gue salut banget sih sama teman-teman gue yang kuliah, kerja, organisasi. Wah gokil. Kayak gue sama si Tamam lah. Kan gue kan posisinya ya pure kuliah. Ya, Nah, jadi gue salut aja sama teman-teman gue yang bisa bagi waktu. Terus kayak prioritas. Sebenarnya prioritas sih bener, apa yang harus prioritas kan. Kadang-kadang aja kan kita nih prioritas lagi boker aja sambil bisa nyengkorol TikTok kan. nah, Itu tasking gak sih? kayak Jadi bisa melakukan 2 hal dalam satu kegiatan. Nah. Betul. Tapi dari lu sendiri nih, lu ibaratnya kayak cuman kuliah gitu ya. Nah, buat ngisi waktu luangnya itu sehabis kuliah atau sebelum kuliah lu tuh ngapain sih? Kalau gue kan biasanya kuliah pagi lah ya. Oke. Kalau bener-bener paginya nggak ketiduran. Nah, ya. Oh, disclaimer teman-teman semua yang belum tahu, kalau di Universitas Muhammadiyah Tangerang itu kita kuliahnya fleksibel, bisa pagi bisa malam gitu. Nah, kalau gua biasanya kalau pagi itu biasanya gua jam kuliah di UMT itu kalau dari pagi dari jam 8:30 sampai jam 12. Ya, Ya. 12. Dari jam 11:30 sampai jam 12 gua hanya pure kuliah. Nah, sisanya gua sehabis kuliah itu terserah gua buat apa waktunya, bisa buat kesibukan gue sebagai organisasi lah, apa tanggung jawab gue di rumah lah, apa keluarga gue gitu. jaga toko. Nah, bisa aja ke toko. Oh, lu punya toko berarti, Man? Iya, gue Itachi. Wah, ya. Tadi lu kepanjangannya apa tuh Itachi? Hitam tapi Cina. Berarti ada keturunan Cinanya nih, guys. Gak ada, gue gak ada. Oh, kira. Ada gue. Mungkin. Cuman punya toko aja kebetulan. Oh, Gak punya oke. Cina. Lanjut. Kalau dari lu sendiri Mang, gimana tuh? Kalau tadi kan Amar udah tuh. Iya. Kalau sendiri lu Mang, gimana? Pulang kuliah nih ngapain nih? Kita kan pacaran mulu nih. Wah, temen udah punya pacar? Gak ada kita mah. Masa sih? Tampilan baru new. Aduh. Aduh. Jadi kayaknya jangan sampai orang pada penasaran nih. Oke. Iya, kita mau nyukur aja ini. Waduh. Biar dikira orang-orang gawe. Kalau gondrong kan dikiranya apa tuh? Pencopet. Apa? Udah pencopet, terus dia bilang Akan nugalan ya kan. benar. Tapi kan ya kalau gondrong itu identitas dari teknik. Kan katanya anak teknik itu gondrong-gondrong rambutnya. Nah lu kenapa? Itu rambut. Kita udah nggak kebal lagi nih di rumah tubingnya. Wah, ini curhat hati bang. Itu ya. Pribadi. Waduh. Udah balik. Tadi gimana tadi kuliah? Kalau kuliah, ya gue kan biasanya kalau kuliah pagi apa kuliah malam, gue biasanya emang barengan sama si Amar. Ya. Ya kalau misalnya balik, ya gue langsung bantuin orang tua lah di rumah. Bantuin ngapain tuh? Apa ini kebetulan nih? Habisin nasi. Ya. Ini sayang juga kan nanti ya anak. Kebangan nongkrong dulu di hujan, bareng ya. Ya, bersosialisasi lah yang penting. Iya, Mencari teman hidup bukan? ada lah itu. Salah satu bisnis teman hidup. Penyemangat ya. Semangat. Tapi udah dapet belum? Ada. Wah. Ini gimana nih, balik lagi ke Oke. topiknya gitu. Maaf guys, itu iklan. Lanjut. Es breaking dikit. Ya, Nah, kalau kata orang-orang mah biar nggak tendang. Berarti kalian kan Aida nih sama Burhan pula sambil kerja gitu. Karena masih kayak ngerasa anjir gue capek banget gitu kan, kuliah, kerja, organisasi gitu. Pernah sih nggak apa-apa, sharing aja biar teman-teman yang lain tahu gitu kan. Sambatan gue setiap hari kayaknya capek itu ya. Asli gue setiap hari kalau mau kuliah itu kan kayak misal shift 1 nih pulang kerja, kan otomatis kuliahnya malam nih. Pulang kerja shift 1 sama kayak Burhan jamnya, pulangnya jam 3. Dan jam 3 OTW dulu ke rumah, nyampe jam 4 istirahat bentar setengah jam, OTW lagi jam 5-an, lanjut nyampe kampus jam 6. Itu nggak ada waktu ibaratnya buat bener-bener istirahat. Jadi kayak pas nyampe rumah lagi tuh ya, kayak nyampe rumah jam 10, jam 11 itu bener-bener parah, capek banget. Jadi ya pasti kalau ngeluh itu ya wajar ya, cuman yang namanya kita udah ngambil suatu ya,
Jadi ya berarti kita udah ngambil keputusan buat kerja sambil kuliah ya, mau nggak mau pahitnya itu ya kita ambil, kita nikmatin aja. Jadi ya sambatan itu ya udah jelas-jelas pasti. Kalau dari Mas Burhan gimana ya, Mas Burhan? Kalau dari gua nggak capek sih gua. Jelas tuh. Tapi yang namanya kerja tuh capek loh, Bu. Kok lu bisa ngomong nggak capek? Apa coba tuh Rahan? Nggak capek karena dibalik perjuangan kita pasti kita akan dikasih hasil yang sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Catat. Apa End of the day. End of the day dari Burhan. apa yang lu tanam membakal apa yang lu petik nanti. Ya, betul. Ya capek sampai sekarang nggak apa-apa lah. Selagi besok kita jadi manajer, Amin. ya kan? Itu kan tujuan kita kuliah ya seperti itulah. Salah satunya, Lagi bukan satu-satunya ya. kita di jurusan teknik industri gitu kan. Gue mau nanya nih, gue mau ada kan soalnya ya gue ada niatan lah kerja nanti kan, apalagi kita udah mau semester 6 yang dimana kita mau ada penyusunan KP. Ya. Nah itu kan ada Praktek. ada magang di situ. Coba dong kasih sedikit tips and triknya buat temen-temen nih yang misalkan belum kerja, pengen kerja sambil kuliah, harus seperti apa gitu kan. Kan kalian nih yang udah pernah ngerasain. Dari siapa dulu nih? Dari lu aja lah. Dari gue ya? Kalau Kalau dari Tamam, Wah, Tamam? kita kan belum tahu. Lupa guys. Kalau dari gue sih ya, lu harus konsisten sama apa yang udah lu ambil. Kalau mau ambil ibaratnya kerja sambil kuliah ya lu harus nikmatin proses itu. Mau jalannya ibaratnya hancur, jalannya mulus, ya lu harus nikmatin itu. Jangan sampai malah berhenti di tengah jalan. Itu aja sih dari gue. Intinya tetap semangat apapun itu keputusannya ya. Semua balik lagi ke diri kalian masing-masing. Ya. Kalian yang menjalankannya. Nah, gimana nih dari Burhan? Kalau tips dari gua ya, sebenarnya pinter-pinteran buat nyari waktu buat lu istirahat aja sih, Mar. Sebenarnya, ya di kerja tuh juga ya sebenarnya kerja nggak melulu kerja terus ya di Ya. pekerjaan ya, pasti ada istirahatnya kan. Nah itu pinter-pinteran lu manfaatin waktu yang lu punya gitu. Kalau lu bisa istirahat ya istirahat, jangan lu rebahan tapi lu ngapain scroll TikTok, ngapain yang buang-buang waktu gitu. Ya kalau lu capek, lu bisa lelah banget gitu, ya lu istirahat gitu, jangan maksain diri gitu. Ya maksain diri sesekali boleh lah gitu, buat ngejar apa yang lu pinginin gitu. Tapi ya kau harus tahu batas lah. Istirahat dimanfaatkan dengan baik. Ya. Ketika libur, ya lu manfaatkan gitu, Iya. dengan apa yang lu senang, apa yang membuat lu nge-refresh badan lu gitu. Ibarat anak Gen Z sekarang mah ya quality time. Nah, healing, pusing pas duitnya habis. Udah. Tapi kan nih kita kan punya waktu 7 hari. Nah 7 hari, terus dalam satu hari ada 24 jam ya, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kalian manfaatkan waktu itu. Misal 6 hari kerja, 5 hari kuliah, masih ada 1 hari. Nah itu ya kalian manfaatkan untuk kesenangan dari diri kalian. Mantap banget. Apalagi posisinya gue di teknik industri, gue kelas A ya. Tuh kelas A itu rata-rata 80% pekerja kan. Ya. Lalu gue salut banget sama teman-teman gue tuh yang kalau misalkan shift 3 pulang kerja langsung kuliah pagi, belum tidur ya. tak mata pada merah. Tapi masih semangat gitu loh. Gue masih mau dengerin dosen yang ngoceh gitu kan. Lu ibaratkan lu kerja nih udah di pabrik atau di kantor lu di oceh-ocehan atasan lu, terus tiba-tiba lu ke kelas mendengerin ocehan dosen gitu. Menurut gua gokil banget sih teman-teman gua. Bisa dibilang keren sih mereka. Keren. Tapi kalian ini kerja sambil kuliah, kayak ada nggak sih kayak harapan terbesar lu gitu kan? Harapan terbesar dalam apa nih? Ya apa aja apa yang lu pengen capai? Dari Burhan deh. Ini dari gua terus nih. Enak aja lah. Harapan terbesar dari kuliah ya, sebenarnya balik lagi ke episode yang lama ya sebenarnya ya. Tapi yang pertama kan itu kita bahas kuliah ya.
ya udah jelas gitu. Tujuan gua kuliah juga buat ningkatin gua gitu, ningkatin skill gua, ningkatin derajat gua gitu. Ya itulah yang bikin gua tadi gua bilang gak capek ya. Ya walaupun sebenarnya capek, tapi dibalik itu semua gua ada tujuan yang gua pengen capai. Jadi gua jadiin tujuan itu biar gua gak capek gitu. Tapi gua juga nggak lupa dengan istirahat tadi, dengan manfaatin waktu yang ada buat istirahat ataupun buat hal yang lain yang lebih produktivitas gitu. Nah, kalau dari lu Aida, apa Harapan besar gue mau mencapai apa dari goals gue sih, karena kan ya ini ibaratnya impian gue gitu ya, bisa kuliah, bisa antar S1. Nah jadi ya gue berusaha semaksimal mungkin buat ibaratnya buat mencapai harapan itu. Walaupun capek, walaupun sehari-hari sambat terus, tapi ya balik lagi kan, dan ini udah harapan gue, udah ibaratnya mau ke goals gue nih, jadi ya masa harus nyerah. Itu aja sih. Tapi ini bentar gue juga mau nanya nih, kan tadi lu tanya mulu lah. Aduh pusing gue, banyak banget pertanyaan. Ini dari awal manajemen waktu. Nah, kalau gua lihat nih ya, Marawamam nih ya, lu kan kayaknya free gitu kan Kelihatannya. Nah, tapi kan gua juga nggak tahu. Nah, lu ada nggak sih kesibukan selain kuliah, selain apa ya? Di organisasi. Ya, di organisasi juga apa di luar gitu, apakah ada gitu? Nah, terus gimana sih cara lu ngebagi waktunya gitu buat yang sekitar yang lain lu gitu? Ya. Iya. Terus tahun dulu deh, berarti gue yang nanya-nanya mulu kan. Coba dari bintang tamu kita nih. Diam aja lu. Bintang tamu kita cuma ketawa-ketawa mulu, bisa. Masa cuma jadi backsound ketawa? Justru itu ketawa Minang kocak. Jawab. Apaan nih? Ya kalau gue ya orang-orang freelance gini nih ya pagi misalnya udah kuliah pulang siang kita mau kumpul dulu sosialisasi sama orang-orang baru dulu apa gimana kan, terus misalnya mau ada janjian ketemu prodi atau gimana, mau misalnya kita organisasi juga kan pasti mau ada acara, kita perlu ketemu dulu sama prodi apa gimana, baru malamnya kita bisa kumpul dulu sama keluarga atau gimana. Time. Oke. Ya benar. Kalau lu sendiri Mar? Kalau dari gue ya, cara manajemen waktu dari gue sendiri sebenarnya kalau gue kondisional aja sih, soalnya kan gue belum ada kegiatan apa-apa nih sampai saat ini, hanya kuliah, organisasi, sama di rumah paling jaga toko gitu gue. Ya. Nah kayak misalkan gue selesai kuliah jam 12 siang, gue pasti bantuin bokap gue jaga toko sampai sore. Nah dari sore sampai malam itu gue misalkan entah gue isi dengan belajar atau gue nanti bakal main sama teman-teman rumah gue gitu loh. Boleh. Belajar. Aduh. Belajar lah. Sampai market. Amat belajar. Nah, Kita udah semester 5 nih. Itu sehari-hari kan sama kita juga. Coba itu mah biar orang-orang yang nggak tahu. Ternyata ya, setelah bareng sama kita, dia belajar loh. Ini mah harus Kuliah udah private ini. Udah 5 semester, taruh lah kita udah 2,5 tahun nih kan jalan kuliah. Ya. Coba adik gak belajar ya kan. Coba nih adik-adik kita yang semester 1 nih bisa nanya kali kalkulus ke Abang Amar ini. Coba balik lagi ke yang kedua itu. Bentar lagi Bang Amar buka les private loh. Siap-siap aja ya. Bisa hubungin nomor kontaknya yang ada di bio MT aja. bisa. Ya siapa itu? Kalau harapan gue kuliah simpel aja sih gue. Ya gue harus menjadi seseorang yang berbeda dari sebelumnya lah. Ya. Dan menjadi Superman nggak mungkin dong. Wah. Superman. Ya pokoknya gue punya apa yang gue belum pernah dapat dari sebelum kuliah sampai gue nanti selesai kuliah. Apa yang gak gue dapat dan apa yang gue pengen capai harus gue dapat kan. Itu aja sih, Bang. Amin. Tepuk tangan untuk Amar. Ya, Baiklah. mungkin cukup aja kali ya kita ngobrol manajemen waktu ya. Untuk menutup manajemen waktu kita, pembahasan kita pada podcast kali ini,
ini ada teori dari ini. Teori dari situ itu Pengertian manajemen waktu menurut para ahli. Apa tuh, Pak? apa tuh? Menurut Forsti, manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Nah, dari semuanya tadi hampir-hampir mirip juga ya dengan teori ini ya kita. Intinya kita menciptakan efektivitas dan produktivitas kita dengan memanfaatkan yang waktu yang ada. Karena waktu itu nggak akan pernah bertambah ataupun berkurang. Ya, 24 jam segitu mulu, dan bagaimana kita mengorganisasi itu untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas. tambahan juga dari gua. Kita kan ibaratnya backgroundnya teknik industri ya. Nah, kita bakal terjun tuh di industri, dan sebisa mungkin kita harus bisa yang namanya memanage waktu tuh, karena di dunia industri kita harus pinter-pinter yang namanya mainin waktu. Iya, benar. Cukup sekian dari kita Inspot kali ini episode 3. Sekian dari saya Burhan. Dari siapa nih? Gua dulu deh. Dari gua Amar. Makasih untuk semuanya yang udah ngedengerin podcast, walaupun udah sebulan yang lalu baru ada lagi nih. Dan dari bintang tamu kita yang wah banget ini. Dan dari gua Tama, Ada pesan khusus nggak? udah betah-betah aja kuliah. Ya udah, dan dari gua Ida, sebelumnya kita minta maaf ya guys. Oke, Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. dadah. Oh ya, tinggalin komentar untuk episode selanjutnya ya. Terakhir Terakhir nih. jangan lupa di grup keluarga share juga. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.